Shalom saudara. Ya. Sebelum saya berbicara, saya ingin saudara tahu ya, apa yang akan saya bagikan hari ini. Ini terus terang tikungan terakhir dan ada sebuah kekhawatiran gitu ya, pada waktu saya dituntun untuk fokus ke hal ini. Ada satu hal yang saya ingin disclaimer gitu, bahwa saya nggak ingin teman-teman melihat ini atau saudara melihat ini sebagai, oh ya yang penting favornya atau yang penting berkatnya gitu ya. Tapi saya kepingin saudara tahu bahwa ada favor Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Dan ini yang saya kepingin untuk setiap saudara bisa aware, lebih aware seperti itu. Bahwa saudara itu tidak pernah sendiri. Pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami beban dan tekanan yang berat, percayalah saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan. Dan yang penting daripada itu, bahwa Tuhan itu mau untuk campur tangan dalam setiap hal yang kita hadapi. Tidak ada yang terlalu susah buat Tuhan. Dan ini adalah kartu asnya Tuhan gitu. Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sebenarnya. Cuman mungkin seringkali kita nggak sadar. Gitu ya. Ini sekali lagi saya ingin disclaimer gitu. Bahwa yang penting bukan favornya. Tapi favor ini adalah sarana buat Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Oke, got it? Ya, saya lupa ada ini ya. Oke, ada yang pernah tahu namanya stagflasi? Stagflasi. Stagflasi itu adalah kondisi di mana, kondisi ekonomi ya. Dunia ini lagi ngalami stagflasi hari-hari ini. Yaitu apa? Terjadinya inflasi, ya kan? Harga barang-barang naik, ya kan? BBM naik, wah demo semua. Kayaknya ini adalah demo terbesar dalam pemerintahan Jokowi, betul ya? Kayaknya. Dan inflasinya mengerikan gitu. Ini bukan inflasi yang biasa gitu. Kalau inflasi yang biasa itu baik, karena itu mempertumbuhkan ekonomi gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa inflasi itu selalu buruk. Inflasi yang terkontrol itu baik. Tetapi hari-hari ini terjadi inflasi yang mengerikan. Bahkan di atas 10% gitu ya. Itu inflasi Amerika itu belasan persen gitu. Dan Amerika ini masih menjadi barometer ekonomi dunia hari-hari ini. Gitu kan. Dan masalahnya inflasi yang terjadi ini karena saking besarnya, itu menyebabkan kontraksi ekonomi atau justru penurunan gitu. Dan penurunan yang berlangsung secara lama akan menghasilkan yang namanya inflasi gitu kira-kira. Nah, saya nggak ingin bicara tentang ekonomi hari ini, tapi saya ingin menarik sebuah analogi gitu ya. Bahwa di dalam kerohanian itu ternyata bisa terjadi yang namanya inflasi gitu. Stagflasi gitu. Yaitu apa? Waktu terjadi masalah dan beban yang berat, tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kerohanian kita. Saya selalu menganggap bahwa masalah itu seperti kita itu masuk ke dalam gym gitu ya. Kita mungkin kalau kita ini mau ikut lomba lari gitu, maka pada waktu sebelum kita ikut lomba lari, maka kita perlu latihan lari. Jangan lomba lari, latihannya renang, lain gitu ya. Karena otot yang dilatih juga beda gitu. Nah, gitu juga di dalam kerohanian, masalah ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang mempertumbuhkan kita. Asal apa? Reaksinya tepat. Reaksinya tepat, itu kata kuncinya ya. Tetapi saya menjumpai bahwa terjadi fenomena yang ngetren hari-hari ini menurut saya. Bahwa seringkali orang Kristen ini tidak bereaksi tepat terhadap masalah yang dialami. Siapa yang percaya bahwa masalah itu hal biasa dalam kehidupan kita? Ya, saya ingin ngajak teman-teman, saudara-saudara semua untuk memiliki pengertian bahwa masalah itu adalah hal biasa gitu. Karena itu reaksi kita juga jangan terlalu heboh. Kalau Angel naik ke panggung, kita heboh boleh, ya. Karena memang stand up-nya lucu gitu ya. Tapi kalau masalah datang,
biasa aja gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya kan? Saya nggak kepingin terlalu panjang ngomong tentang ini. Nggak bisa ya. Oh iya. Terima kasih sudah di-assist. Kayaknya nggak perlu ya ini. Oke, saya pakai kata next aja. Ya, nah saya kepingin teman-teman mengerti gambaran besarnya gitu ya, bigger picture-nya gitu. Ini sebenarnya ada sebuah panah, cuman mungkin waktu diekspor nggak muncul ya. Ini pertobatan, ini panah gitu ya. Nah saya kepingin teman-teman mengerti bahwa apa sih kerajaan Allah itu? Saya ingin bawa teman-teman ke bigger picture-nya dulu. Apa kerajaan Allah itu? Apa kerajaan Allah? Langsung aja ya. Kerajaan Allah itu adalah tempat di mana Allah berkuasa, kan gitu aja, simple ya. Kenapa? Karena itu kerajaan. Jadi jangan terlalu berpikir panjang, kerajaan Allah itu nanti di sorga saat kita bisa melayang-layang. Enggak, bukan itunya ya. Tapi kerajaan Allah itu secara simple adalah tempat di mana Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Gitu. That's why kerajaan Allah itu bisa terjadi sekarang. Doa Bapa kami dimulai dari kata apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Gitu ya. Kerajaan Allah itu menarik kualitas surgawi untuk muncul dalam kehidupan kita. Amin. Nah, cuman kita perlu tahu kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, ini kan message-nya Yesus ya. Bertobatlah karena, bukan Yesus ya. Message-nya Yohanes Pembaptis. Betul ya kok Angga? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Salah satu isu dari sebuah pertobatan adalah menarik kita masuk dalam kerajaan Allah. That's why makanya buat saya, salah satu poin penting dari kerajaan Allah itu adalah adanya gaya hidup yang baru. Adanya gaya hidup yang baru. Makanya di sini saya pakai perbandingannya adalah gaya hidup dosa. Saya kayak ngajar ya. Ya, yang saya bandingkan di sini adalah gaya hidup dosa versus gaya hidup kerajaan Allah. Dan ada 4 poin di sini. Ya, ini masing-masing perbandingannya ya. Di dalam gaya hidup dosa, saya adalah pusatnya. Tetapi di dalam kerajaan Allah jelas, karena Tuhan yang memerintah, maka Tuhan adalah pusatnya. It's very clear. Gitu. Nah, selain itu ada apa? Nah, ini yang penting. Ya, di dalam gaya hidup dosa, pada saat saya pusatnya, kekuatan ada di saya. Gitu. Semua pakai kekuatan saya. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Roma 11 ayat 36 berkata apa? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ada favor di sini. Kita perlu tahu bahwa kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka Tuhan itu akan intervensi setiap kehidupan kita. Tuhan akan intervensi reaksi kita. Dan yang terpenting, Tuhan akan intervensi juga outcome-nya. Saya tidak tahu di dalam kehidupan teman-teman, tapi saya ini sering ngalamin gitu ya. Ada banyak hal yang terjadi, berat tentunya. Tapi selalu outcome-nya atau hasilnya itu berbeda jauh dari apa yang saya pikirkan gitu. Dan saya berpikir, menang kalahnya sesuatu itu kalau A atau B gitu. Tapi seringkali Tuhan itu membuat saya menang dengan cara Z gitu. Saya nggak pernah pikirkan gitu. Dan itu yang amazing buat saya. Itu yang buat saya selalu menjadi kebangunan rohani secara pribadi gitu. Dan saya kepingin teman-teman untuk mengerti dan mengalami hal ini. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat dan besar dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat rencana kita yang terjadi, tapi rencananya gitu ya. Nah, nanti saya akan kembali ke poin 3 dan 4, tapi saya mau masuk ke next slide dulu. Tentang apa sih favor itu, gitu kan. Apa sih favor itu? Nah, ada 3 definisi dari favor, gitu kan. Yang pertama, favor itu bicara tentang unmerited grace, atau anugerah yang sebenarnya kita tidak layak terima. Itu kata unmerited grace gitu ya. Anugerah yang kita nggak layak terima. Dan teman-teman perlu tahu bahwa favor itu bukan untuk teman-teman minta. Favor itu udah ada dalam kehidupan kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, favor terjadi. Gitu kan?
Dan nanti saya akan tunjukkan ada satu kebenaran lagi tentang favor, tapi saya mau bahas dulu tentang definisinya gitu ya. Yang kedua apa? Kemampuan untuk melakukan atau menjadi sesuatu di luar batas kemampuan kita. Kemampuan untuk, ayatnya agak nggak jelas ya, saya bacain aja. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1 ya. Jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus. Teman-teman perlu tahu bahwa kekuatan kita itu bukan pada kemampuan strategi kita. Bukan pada kemampuan otak-atik kita atau bahkan kemampuan kita melobi orang. Atau menarik belas kasihan orang gitu ya. Kan ada ya orang-orang yang jago ya, menarik belas kasihan. Tapi kemampuan kita yang terutama, kekuatan kita, teman-teman perlu tahu itu ada di dalam Tuhan. Dan kalau kita gagal menyadari hal ini, sekali lagi, makanya saya tulis di sini ya. Ini akan menentukan arah kita ini akan hidup secara natural atau supranatural. Oh ya, bedanya ya. Supranatural itu berarti di luar batas-batas kemampuan kita gitu. Kemampuan kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Apakah roh kita yang berkuasa atau daging kita yang berkuasa. Gitu kan? Tapi yang ketiga juga apa? Favor ini loh tujuan utamanya. Meskipun agak bawah nggak apa-apa ya, silakan dilihat. Ini tujuan utamanya favor. Teman-teman perlu tahu bahwa favor itu nggak dikasih Tuhan secara gratis gitu ya. Ya memang gratis sih, tapi masih gini. Tuhan itu mengharapkan sesuatu gitu dari favor yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau teman-teman bisa melakukan ini, saya percaya bahwa favor itu akan menghasilkan favor yang baru. Makanya Tuhan itu bilang bahwa kita ini akan hidup berkelimpahan. Sekali lagi ya, saya tidak sedang berbicara tentang paham kelimpahan di sini. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa kelimpahan itu fakta. Asal kita ini ngerti gitu. Tujuannya apa? Gitu kan. Sekali lagi saya berharap bahwa teman-teman gak salah paham gitu ya. Makanya saya suka tadi lagunya. Gimana Tuhan itu bagian kita yang terutama. Kita gak perlu cari favornya sekali lagi. Pada saat kita cari Tuhan dan cuma inginkan Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun. Tuhan mengubahkan hati kita, fokus kita berubah, arah dan tujuan kita berubah. Disitulah favor Tuhan akan terjadi. That's why makanya ada ini hukum supranatural gitu. Kita lihat di ayatnya Mazmur 5 ayat 12. For you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with shield. Satu fungsi utama dari favor adalah dia akan melindungi kita. Kalau teman-teman hari-hari ini masih takut dan khawatir, gimana ya masa depanku? Gimana ya besok aku makan apa gitu kan? Gimana pekerjaanku? Gimana kuliahku, nilaiku jelek gitu? Teman-teman perlu tahu ada favor Tuhan yang akan selalu menjadi perisai dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa? Mazmur 84 ayat 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk uprightly. Artinya apa? Favor dari Tuhan itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Favor dari Tuhan itu tidak akan meninggalkan orang benar. Nah itu kata kuncinya ya. Orang benar itu apa? Orang yang hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi favor itu bukan sesuatu yang kita perlu cari. Tidak perlu kita minta gitu bahkan. Itu akan otomatis terjadi waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, Israel itu adalah contoh dari favor. Ya. Israel itu dipilih bahkan sebelum Israel ada gitu ya. Rencananya itu sudah dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub gitu kan. Sebelum Israelnya ada. Gitu. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa Israel itu dipanggil di saat-saat terendah dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Waktu mereka jadi budak di tanah Mesir.
Ya. Waktu mereka jadi budak di tanah Mesir, mereka kemudian dipanggil. Tapi teman-teman perlu tahu, ada waktu 40 tahun di mana Tuhan itu perlu mengubah apa? Gaya hidup. Itu poin pentingnya. Mengubah gaya hidup. Sebelum favor Tuhan terjadi, sebelum Kanaannya diberikan, ada gaya hidup yang perlu berubah. Ada gaya hidup yang perlu berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Masalahnya ada syaratnya, ada kontraknya gitu. Yang gratis itu anugerahnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan. Tapi janji Tuhan itu semua ada kontraknya. Itu kan kontraknya apa? Mungkin back yang tadi. Pada waktu kita jadikan Tuhan itu sebenarnya sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ada suatu kejadian di mana suatu ketika tabut Allah itu dipindah gitu ya. Dipindah. Dan di tengah jalan terjadi kejadian yang di luar yang diinginkan gitu kan. Tabut Allah itu keretanya itu kesandung batu gitu ya kira-kira. Sehingga rusak, terus ada yang nahan ini mati langsung gitu ya. Pernah tahu cerita tentang itu? Betapa pentingnya kita menghargai hadirat Tuhan. Dan singkat cerita, tabut itu dititipkan selama 3 bulan di rumahnya Obed-Edom kalau nggak salah, benar ya? Betul ya? Gini-gini saya lulusan cerdas cermat. Nah, dalam waktu 3 bulan kalau teman-teman baca, teman-teman akan tahu bahwa Tuhan itu begitu memberkati kehidupan Obed-Edom. Kenapa? Karena Obed-Edom tahu cara memperlakukan. Nanti saya akan tunjukkan apa caranya gitu ya. Tapi ini yang teman-teman perlu tahu, bahwa favor itu ada. Nah, yang lebih lanjut tentang gaya hidup kerajaan Allah, kita perlu tahu bahwa tujuan Tuhan memberikan favor, itu supaya favor itu kita menjadi saluran dari favor itu. Next, berarti 2 halaman ya. Ya, ini. Menjadi saluran dari favor. Nah, teman-teman perlu ini tadi yang saya sempat singgung ya. Bahwa favor itu tidak diberikan, karena teman-teman melakukan A, maka ada favor gitu. Sejak awal Tuhan menciptakan kita, favor itu udah diberikan. Waktu saya telusuri akar kata dari favor, maka saya temukan bahwa favor ini menggunakan kata top gitu ya, top. Dan saya cukup kaget, kenapa? Karena saya sudah tahu kata top ini dari dulu. Usaha saya dulu freelance gitu ya, bikin web, itu namanya top site gitu. Top itu setahu saya artinya kualitas gitu. Tapi ternyata waktu saya telusuri kata favor, di Alkitab itu menggunakan kata yang sama yaitu top. Yang artinya disukai gitu. Sehingga makanya saya tulis di sini, disukai karena berkualitas. Disukai karena berkualitas. Teman-teman perlu tahu bahwa favor Tuhan itu udah ada. Di dalam Kejadian 1, setiap yang diciptakan Tuhan itu pakai kata, Tuhan bilang gini, pada waktu Tuhan melihatnya, dan Tuhan bilang, itu baik. Gitu ya. Kata baik di situ, itu pakai kata top. Tetapi Tuhan bilang apa? Untuk manusia yang diciptakan itu apa? Sungguh amat baik. Itulah destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini memiliki suatu kerinduan dari Tuhan, bahwa kita akan menjadi baik. Makanya di sini saya tulis kualitas untuk melakukan kehendaknya. Ayatnya ini ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Bentar. Nah ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, kita ini ciptaan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Gimana caranya sesuatu yang tidak baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Nggak mungkin. Gitu ya. Kalau misalnya kita ini, ya ini aja ya, alat, apa ini namanya? Humidifier, bukan ya? Pokoknya itulah ya, desinfektan.
Bayangkan dia rusak gitu. Bisakah dia menghasilkan sesuatu yang baik? Nggak bisa. Gitu juga kenapa kok Tuhan itu berkepentingan untuk mengeluarkan kita dari dosa. Karena destiny Tuhan, karena kerinduan Tuhan pada waktu dia menciptakan kita adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Dan di situ Tuhan mampukan dengan favor. Nah ini yang pingin saya garis bawahi gitu. Favor Tuhan untuk kita itu titipan, saudara-saudara. Itu titipan. Supaya apa? Ada ayat yang bilang, biarlah terangmu bercahaya, sehingga setiap orang yang melihatnya mempermuliakan nama Tuhan. Kita ini adalah mercusuar. Tahu ya mercusuar ya? Beacon itu ya, tuing-tuing. Itu kita mau dari manapun, akan terutama kapal-kapal yang tersesat, dia akan bisa menemukan, oh di situ ada pelabuhan, oh di situ ada rasa aman. Dan kapal-kapal itu akan tertarik untuk menuju ke sana. Favor dari Tuhan, itu adalah magnet supaya orang menjumpai Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kepingin, itu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini adalah saluran dari favornya Tuhan. That's why makanya orang yang ngekip dapat favor gitu ya, terus kemudian dia cuma nikmati buat dirinya sendiri, dia salah menyikapi favor gitu ya. Makanya tadi saya bilang back gitu ya. Memang nggak bisa ya. Ya ini ya, pada waktu kita nggak bisa. Pada waktu kita hidup buat diri kita sendiri, maka favor dari Tuhan itu nggak akan muncul gitu loh. Sekali lagi, pastikan kita punya mindset yang benar supaya favor Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Nah, poin yang selanjutnya adalah bahwa di dalam sudah hilang. Terima kasih. LCD-nya begitu reaktif ya. Nah, di dalam gaya hidup dosa yang terjadi adalah kesombongan. Ini loh aku bisa gitu kan. Tetapi justru orang kalau memang benar-benar hidup dalam kerajaan Allah, setiap hal yang baik yang terjadi dalam kehidupannya justru akan membuatnya semakin rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan kekuatannya. Yang mampu bukan saya tapi Tuhan. Orang yang benar-benar menikmati favor dari Tuhan, pasti akan menjadi makin rendah hati. Itu kata kuncinya. Ya, baru next ya. Ini akan saya jelaskan dengan cepat. Teman-teman pernah tahu proses padang gurun ini jujur ya. Salah satunya adalah tikungan juga habis ngobrol sama Ko Angga gitu ya. Tahu proses padang gurun? Ada yang pernah ngalamin? Teman-teman perlu tahu proses padang gurun itu proses yang penting atau yang monumental gitu ya. Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia masuk ke dalam padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Dan setelah itu dia dicobai gitu kan. Ini monumental. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ada favor dari Tuhan di padang gurun. Yesaya 58, sudah bisa ya. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tahu nggak? Proses padang gurun, salah satu tujuannya adalah supaya teman-teman tahu bahwa kepuasan sejati kita ada di dalam Tuhan, bukan yang lain. Dan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan di situ. Kepuasan kita itu ada di tangan Tuhan. Makanya saya suka lagu itu ya. Allah, sekalipun dagingku habis lenyap. Itu kan, itu padang gurun itu. Semua boleh habis lenyap, hilang, kering gitu ya. Tapi kita tahu bahwa bagian kita yang terutama adalah Tuhan. Belum ya? Oh ini berarti sudah berhasil. Terima kasih Angel. Ya. Adalah Tuhan.
Dia akan memperbarui kekuatan kita. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yohanes Pembaptis itu adalah contoh proses padang gurun yang berhasil. Kita perlu tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah anaknya imam besar, betul ya? Kan pada waktu Yohanes Pembaptis dinubuatkan, Imam Sakaria kalau nggak salah, betul ya? Wah, Imam Sakaria dia ketawa gitu ya sampai bisu gitu ya, diizinkan Tuhan bisu selama beberapa waktu. Kalau nggak berapa saya lupa, 3 bulan mungkin. Teman-teman perlu tahu imam besar itu punya privilege gitu. Tetapi Yohanes Pembaptis dia dipanggil Tuhan untuk bekerja di padang gurun. Dikatakan dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Enak enggak gitu? Kok mau gitu? Ini Yohanes Pembaptis, apa akibatnya? Apa akibatnya? Ini loh hebatnya. Yohanes Pembaptis itu adalah orang ngetren gitu. Mungkin sekarang seperti pendeta X, atau pokoknya ngetren gitu. Followersnya itu mungkin sekarang kalau dia punya Instagram itu ratusan ribu mungkin gitu ya. Tiap hari dia posting dan yang nge-like itu mungkin belasan ribu gitu. Itu Yohanes Pembaptis gitu. Muridnya banyak. Suatu ketika murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu tanya. Gitu kan. Opininya dia tentang Yesus. Dan ini yang dikatakan, ini keren buat saya. Dia makin besar dan biarlah aku makin kecil. Bahkan murid-muridnya disuruh apa? Ikut Yesus. Itu proses padang gurun. Kita harusnya makin rendah hati gitu ya. Gitu juga Yesus. Yesus itu produk padang gurun, jangan lupa. Yang membuat Yesus kuat di dalam pelayannya, salah satunya adalah karena dia mengalami proses padang gurun. Dan dia mengalami favor dari Tuhan di padang gurun. Makanya dia bisa kuat dalam menghadapi pencobaan. Bayangin, nggak makan 40 hari 40 malam ditawarin roti gitu. Ya kan? Nggak mau. Kalau kita gimana? Roti basi aja mungkin kita makan gitu kan. Tapi Yesus enggak. Itu Yesus. Makanya pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun dan Tuhan bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Favor itu akan melahirkan favor. Percayalah. Akibat kerendahan hati ini ya, silakan baca aja. Silakan baca sendiri. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi orang yang sombong, jika keangkuhan tiba juga cemooh. Nah, saya akan masuk aja dengan cepat. Kalau saya yang pakai kok nggak bisa ya, tangan sudah bisa. Ya. Honoring God, ya ini yang saya ingin teman-teman tahu. Cara untuk memperlakukan favor. Cara untuk kita ini bukan mendapat favor karena favor itu udah ada dalam kehidupan kita. Tapi cara yang benar untuk menghidupi favor dari Tuhan adalah dengan kita menghormati Tuhan. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang menghormati. Apa sih menghormati? Ini ayatnya di Amsal 11 ayat 12 dia. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Kata menghina di situ pakai kata buz, gitu. Buz. Makanya kalau orang Amerika itu kan kalau bilang kalau gini, gitu. Nggak tahu mungkin dari kata itu saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitu ya. Buz itu berarti memandang rendah, tidak menganggap penting atau memandang remeh, kira-kira seperti itu. Nah, orang aja kalau direndahkan, dikatakan di situ apa? Tidak berakal budi. Apalagi Tuhan. Matius 10 itu bilang gini, siapa menerima nabi, menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah seorang nabi. Ada ayat itu. Tahu nggak bahwa ini kayaknya kok Anton udah bahas lah ya tentang honor ini. Saya nggak akan panjang lebar, tapi teman-teman perlu tahu
pada waktu kita menghormati sesuatu, berkatnya akan turun dalam kehidupan kita. Benar ya? Kenapa? Karena kita akan rindu untuk belajar dari dia. Kalau saya menghormati Ko Angga, maka secara tidak sadar, secara supranatural, pengetahuannya Ko Angga, teladan-teladannya Ko Angga itu akan terrefleksi gitu, akan terkopi dalam kehidupan saya gitu. Kenapa? Karena saya menghormati Ko Angga. Apalagi Tuhan gitu loh. Ngerti maksud saya? Kalau kita mau supaya setiap sikap Tuhan, kalau kita mau tahu hati Tuhan itu seperti apa, kalau kita mau supaya benar-benar Tuhan bisa berkuasa, caranya adalah hormati Tuhan. Gitu. Nah, ada secara cepat saya akan bilang tentang bagaimana 3 sikap dalam menghormati Tuhan. Ini saya akan berikan dalam contoh-contoh ya. Yang pertama itu dengan pada waktu menjerit kepada Tuhan gitu. Pada waktu kita kena masalah, sekali lagi masalah itu hal biasa. Tapi pada waktu masalah itu datang, teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu punya opsi untuk menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan menyukai jeritan kita. Mazmur 25 kalau nggak salah bilang, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Waktu kita menjerit kepada Tuhan, ini teman-teman kalau baca Mazmur 18, teman-teman akan tahu ini kayak film action gitu ya. Ini ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, berteriak minta tolong, dan ia mendengar suaraku dari baitnya bla bla bla. Itu kalau teman-teman baca semua, teman-teman akan tahu bahwa Tuhan itu mengguntur bla bla bla, dan ia akan menggoncangkan, keren lah. Kayak filmnya Marvel tuh loh pokoknya. Ya, gitu. Tahu nggak? Tuhan itu ada available buat teman-teman untuk teman-teman berteriak minta tolong. Hari-hari ini saya ini jumpai orang kalau ketemu masalah dia carinya apa? Healing. Betul ya? Me time. Healingnya ngapain? Buka Instagram. Wah scrolling 2 jam 30 menit. Habis itu nonton Netflix 4 jam. Ya. Apalagi? Lupa sama Tuhannya gitu loh. Padahal harusnya kita ini justru pada waktu kita ini dalam kesesakan, sikap kita yang benar adalah kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Itu adalah sikap kita ini honoring God. Nah yang kedua, ini contohnya adalah bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu adalah pada waktu Paulus dan Silas, ini ayatnya ya, kalau mau baca kisah 16 ayat 23-26. Paulus dan Silas itu pada waktu dia menginjil, bla bla bla, seperti biasa dia difitnah dan akhirnya dia bukan cuman sekedar di penjara loh. Dia didera, dikatakan itu berkali-kali. Didera berkali-kali. Terus habis itu dipenjara, ditaruh di penjara yang paling tengah gitu kan. Otomatis pasti pengap semua karena orang di penjara dalam bayangan saya nggak ada yang mandi. Pasti nggak enak gitu ya. Dalam kondisi yang kesesakan seperti itu, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka memuji-muji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu malam dikatakan terjadi gempa bumi. Dan anehnya kok gini ya, gempa bumi bukan temboknya yang runtuh, tapi pintu penjaranya kebuka gitu. Kan aneh tuh. Ya, aneh gak sih menurut teman-teman? Gempa bumi bukan pintu penjaranya. Waduh, tet ya. Saya sudah mau selesai, minta mungkin 2 menit. Tet. Terlalu. Gempa bumi bukan runtuh gitu kan. Temboknya tapi malah pintu penjaranya terbuka. Itu aneh buat saya. Tapi itulah kejadian supranatural. Pada waktu kita honoring God, percayalah kejadian-kejadian supranatural itu bisa terjadi. Breakthrough dari Tuhan itu akan terjadi waktu apa? Kita honoring God. Waktu kita ini menghormati Tuhan. Dan ini yang penting ya. Dalam menghormati Tuhan, ada satu sikap hati. Kalau tadi mungkin lebih ke sikap perbuatan gitu ya. Yang ini adalah sikap hati. Sikap hati. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Ini ayatnya. Sesungguhnya
keselamatan daripadanya, dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan bertemu. Keselamatan dari Tuhan itu akan muncul pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Secara sederhana, takut akan Tuhan itu berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat referensi, pusat minta bantuan. Kalau sekarang dalam kehidupan kita, siapa pusat referensi kita? Mbah Google, betul ya? Nah, tapi ini bisa jadi analogi yang baik. Saya itu kemarin ngisi bensin bingung, kenapa di situ ada line jalur khusus, apa itu? Subsidi itu ya. Apa itu tulisannya? Jalur subsidi pokoknya. Gitu ya. Saya tanya mbaknya nggak memuaskan jawabannya. Mungkin dia ya udah repot yang ngurus yang lain. Apa yang saya lakukan? Saya buka Google. Gitu kan? Dan di situ saya menemukan jawabannya. Apakah Tuhan menjadi pusat referensi kita dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita sibuk mencari, oh kalau masalah ini kayaknya saya bisa lakukan dengan cara ini gitu ya. Wah, omset saya menurun gitu kan. Wah kayaknya saya perlu lakukan ini. Waduh, ini ada tugas besok dikumpulkan. Apa yang harus saya lakukan? Seperti biasa gampang. Tinggal call a friend gitu kan. Atau 50-50. Nggak tahu mau pilih yang mana. Tapi yuk jadikan Tuhan sebagai pusat referensi gitu. Jadikan Tuhan sebagai pusat referensi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena honoring God itu akan menarik hadirat Tuhan turun. Dan waktu hadirat Tuhan turun, percayalah. Tuhan itu akan mengambil kendali dan hidup kita akan menjadi berbeda. Kita nggak hidup pakai kekuatan kita sendiri. Yuk, saya undang. Biasanya gimana? Mungkin bisa iringi saya mau berdoa. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Sebenarnya ada satu poin lagi ya. Ada satu poin lagi. Cuman sudah, nah ini ya. Buah roh. Cuman saya nggak akan bicara banyak. Tapi yuk sama-sama kita renungkan. Ini adalah sikap yang tepat untuk kita bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hasil dari favor gitu. Kenapa? Karena buah roh ini semua tujuannya untuk orang lain. Gitu. Produksi dari kita, tetapi hasilnya buat orang lain. Dan ini semua menyenangkan. Galatia 2:20 itu bilang bahwa tidak ada hukum yang menentang. Nggak ada orang yang nggak suka sama buah roh. Dan tahu nggak? Buah roh ini akan membuat hidup kita menjadi favor buat orang lain. Dan teman-teman perlu tahu, kita dapat favor bukan untuk kita nikmati, tapi supaya favor itu bekerja dalam kehidupan orang lain. Dan itulah kenapa kita mesti menghasilkan yang namanya buah roh. Yuk sama-sama kita renungkan. Favor itu dimulai dari sikap hati yang tepat. Sama-sama periksa hati kita. Bagaimana sikap-sikap kita waktu mengalami kesulitan? Bagaimana sikap-sikap kita waktu kita ini kecewa? Waktu kita disakiti orang lain, dikhianati. Waktu kita mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Waktu kita mengalami kesulitan dan kesesakan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita lari kepada Tuhan? Apakah kita justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau sebaliknya, kita malah menjauh daripada Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai rencana-rencana kita berusaha sedemikian rupa dan kita akhirnya menjadi lelah, kita menjadi habis energi, atau justru kita menanti-nantikan Tuhan. Bapak kami berdoa, biarlah firman ini menjadi pengingat, biarlah firman ini menjadi penolong kami Tuhan. Menjadi mercusuar di tengah lautan yang gelap. Bahwa di dalam segala hal biarlah kami berlari kepadamu Tuhan. Biarlah kami mencari Engkau dengan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Karena kami tahu di situ ada jawaban. Bahwa
Saat kami menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan, maka kehidupan kami akan berbeda. Cara beroperasinya berbeda, gameplaynya berbeda Tuhan. Mari berikan kami kesungguhan hati untuk mencari Engkau. Bukan demi favornya Tuhan. Bukan supaya kami hidup dengan lebih enak. Tapi supaya kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami akan align dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami akan sinkron dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, bila Roh-Mu menuntun kami, untuk kami boleh mengambil sikap dan reaksi yang tepat Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa kekuatan-Mu, breakthrough daripada-Mu, favor daripada-Mu Tuhan, akan muncul dan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin.